Oke, selamat malam teman-teman dan adik-adik semua. Kembali lagi dengan saya Dian Sunggilan dan di video kali ini masih dalam segmen wacana episode keempat. Jadi saat ini bersama dengan satu angkatan saya, satu rating saya di IPDN, Muhammad Billy. Dan Bill, ini segmennya wacana, Bill. Wawancara bareng Wacana. Purna. Wow, Iya, itu. wawancara wacana ya? Ya. Nah, Aku mungkin sambil minum. ya nggak apa-apa. Mungkin untuk Nah, pertama perkenalan diri dulu, Bill. Nama, asal boleh. pendaftaran, dan lain-lain. Iya. Oke, perkenalan diri. Nama saya Billy, Muhammad Billy SSTP, Sarjana Sastra Pemerintahan. Dulu jurusannya Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengalaman kerja 1 tahun CPNS di Provinsi Banten di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bidang ekonomi. Jadi 1 tahun aku jadi mitra Dinas Kelautan, Dinas Ketahanan Pangan sama Ketahanan Pangan sama Dinas Pertanian. 1 tahun di Bapeda bidang ekonomi. Selanjutnya saya ditempatin di Kementerian Dalam Negeri 10 hari di materi Pak Menteri Dalam Negeri, bikin paparan. Kemudian ditugaskan kembali menjadi ajudan staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang politik pembentukan jaringan selama 3 tahun 3 bulan kurang lebih. 3 tahun 4 bulan. Setelah 3 tahun 4 bulan, saya sekarang memilih untuk melanjutkan karir sebagai PNS ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2 bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekarang diberikan surat perintah untuk menjadi sekretaris pribadinya Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat saat ini. Belum S2, masih fokus di kerjaan. Mohon doanya. Hobinya masih olahraga, kadang-kadang lari, basket lagi stop. Nah, sekarang lagi hobi biliar lagi karena yang paling aman buat lutut. Nah, hobinya kerja sama mikir. Oke. Ada yang ditanya, silakan. Oke, jadi cukuplah perkenalannya ya. Iya. Nah, sudah dijelaskan tadi dalam perkenalan bahwa rating saya ini Billy sudah melalang buana di beberapa OPD. Mulai dari provinsi sampai sekarang di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kurang lebih sudah 5-6 tahun ya kita bekerja ya, 5-6 tahun, 5 tahun lah. 5 tahun. Baru mau 5. Baru mau 5 ya. Terus baru di Pemprov Jabar 2 bulan nih, Bill. Baru dari 1 Maret. Oh, 1 Maret. 3 bulan. 3 bulanan 3 ya. bulan. Oh iya. 2 bulannya di Dinas Tenaga Kerja. Ya. Ya, Mungkin sebentar udah ngerasain. Oh, mantap. Mungkin yang pertama kita bahas tentang kerjaan dulu, Bill. Kerjaan setelah lulus IPDN kan. Berkenalan juga dengan lulusan IPDN kan. Sekarang lagi banyak yang nanya juga kemarin di YouTube saya, Bill. Karena kebanyakan mereka yang pemikirannya itu ada 2, Bill. Kalau masuk IPDN itu lulusnya jadi camat atau lulusnya jadi Satpol PP. Jadi jadi 2 ini selalu muncul di komentar sosial media. Kalau menurutmu gimana, Bill? Jadi ini tentu pengetahuan yang kurang tepat, tapi benar gitu, nggak salah. Camat dan Pol PP itu 2 perangkat daerah yang bisa juga kita masuk seperti PNS yang lainnya, dan nggak cuma IPDN aja yang bisa masuk situ. Yang harus dipahami juga, teman-teman mungkin taunya Pol PP juga seperti apa gitu. Pol PP itu semacam semacam polisi tapi bukan ranah pidana. Jadi Pol PP itu penegakan perda. Jadi pemerintah daerah kan kadang misalnya Manado larangan buang sampah, dibikin perda.
Nah, kalau ada orang buang sampah yang nangkep bukan polisi, tapi Pol PP, Pol PP. gitu kan. Penegak perda memang tugasnya, gitu kan. Kalau untuk kayak misalnya menertibkan kaki lima segala macam, ya itu masih bagian kecil dari tugasnya lah. Tugasnya banyak, bisa penertiban tambang segala macam, tergantung perdanya apa. Kalau di daerahnya nggak ada perdanya ya berarti nggak, perda itu nggak akan melaksanakan juga dia ngebersihin trotoar segala macam tuh nggak juga. Kemudian kecamatan tuh salah satu perangkat daerah di kabupaten ya, kabupaten kota. Itu cuman bagian unit-unit kerja lah kalau secara Ya. simpelnya, karena teman-teman kan mungkin nggak ngerti perangkat daerah apa kan. Ya, anggaplah unit salah satu unit kerja. Contoh pengalaman saya selama hampir 5 tahun. Saya lulus IPDN tuh pertama, saya di bidang ekonomi. Bidang ekonomi saya bermitra. Jadi saya mengawasi perencanaan, realisasi dan pelaporannya dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian sama dinas ketahanan pangan di provinsi Banten. Jadi dari proses perencanaan mereka sampai proses evaluasi saya terlibat lah waktu itu kan sebagai badan perencana. Itu salah satu tugas juga. Sebagian kecil aja. Pindahlah ke Kemendagri. Kemendagri saya 10 hari pertama jadi tim materi pementri. Saya bikin paparan sama teman-teman tim. Gitu kan, pengalaman yang menarik juga 10 hari itu. Begadang sampai jam 4 pagi kadang-kadang. Jam 7 udah ada rakornya kan gitu. Tapi itu pengalaman 10 hari yang menurut saya berharga banget buat dalam karir ya. Selanjutnya saya jadi ajudan staf khusus. Jadi ajudan staf khusus juga menarik juga. Staf khusus Mendagri itu kita jadi ajudan nggak yang cuma nunggu-nunggu gitu kan atau gimana. Yeah. Aku dari proses bikin paparan kadang-kadang, terus analisa kebijakan, terus bikin nota dinas laporan ke Pak Menteri. Kadang-kadang juga banyak juga nota-nota dinas yang rahasia, bentuknya evaluasi internal yang nggak boleh diketahui oleh unit lain di dalam internal. Kemudian cara berpikir gitu kan, melihat pimpinan-pimpinan. Jadi kayak undang-undang pilkada, undang-undang pemilu. Wah, banyak hal yang diatur di negara ini yang saya menyaksikan proses pembuatannya gitu. Memang ya, jadi langsung kayak apa, kartu identitas digital. Oh iya. Proses awal tuh saya lihat juga gitu kan. Terus pas kemarin Pilpres juga kan, banyaklah policy brief yang saya saksikan gitu ya. Termasuk mempelajari kayak misalnya apa sih greenflation, apa sih emisi karbon. Bahkan di Kemendagri waktu itu sampai permasalahan seragam sekolah yang non muslim dipaksa, ada aturan non muslim pakai jilbab di salah satu provinsi. Itu termasuk juga kita belajar di situ juga untuk menyelesaikan masalahnya. Terus sampai konflik DPRD dan kepala daerah, konflik batas antar daerah. Terus kita juga evaluate badan usaha milik daerah kayak PDAM di daerah segala macam, untung segala macam, kita juga termasuk yang melihat itu gitu kan. Jadi banyak hal yang dikerjakan gitu. Termasuk jalan-jalannya juga alhamdulillah gitu kan. Pimpinan saya dulu selalu dalam 1 tahun tuh ada ambil cuti, dan ini nggak dinas ya, uang pribadi beliau. Saya udah mungkin berapa negara ya, Perancis, Paris, Belgia, Belanda, Jerman, terus banyak juga Itali, ya, terus sampai ke Vatikan, terus Dubai, Mesir, Qatar, Jepang, Turki terakhir sebelum pindah. Berapa lama itu, Bil? Ke Eropa 12 hari, Jepang 7 hari. Kalau Qatar, Dubai gitu-gitu mah transitan aja. Terus Turki yang lama, Turki mah 10 hari lumayan. Berarti hampir sebulan ya? Ya, jadi dalam waktu 3 tahun ini alhamdulillah lah, kayak Raja Ampat udah, NTT tuh, Kupang. Iya, ke Labuan Bajo. Labuan Bajo sudah. Bali sering.
Iya, iya, iya. gitu. Jadi pengalamannya banyak. Jadi kita tuh nggak terpaku di situ yang teman-teman lihat. Jadi kita kita ini sebenarnya seperti PNS seperti yang lainnya gitu. Iya, Bisa iya. ditempatkan di mana Di aja mana aja. bedanya. Kalau untuk alumni PDN nanti kalau jadi camat, jadi lurah nggak perlu diklat pamong perajaan lagi, kita mau langsung aja. Iya, benar. Sedangkan kalau sarjana-sarjana lain yang memang harus didiklatkan kalau pengen jadi kepala wilayah kayak kelurahan, kecamatan gitu ada harus diklat. Tapi sisanya kita sama yang lain gitu. Bahkan di Jabar itu kan sekarang banyaknya di fungsional ya. Teman-teman kita ada yang pengawas ketenaga kerjaan, ada Iya, pengawas iya. energi sumber daya mineral, ada yang di perumahan dan permukiman bahkan. Jadi kan kerjanya dengan teman-teman ITB, teman-teman teknik. Malah sekarang juga fokus saya lagi mulai belajar di Smart City. Saya juga sebagai Sekda sekarang ditugaskan oleh Pak Sekda untuk mempelajari segala hal urusan di Jawa Barat terkait BUMD, investasi, dan ekonomi. Jadi saya sekarang belajar Bandung Rapid Transit, rencana transportasi umum se-Jawa Barat. Saya lagi belajar tentang obligasi daerah, saya lagi belajar tentang penerapan blockchain teknologi di Jawa Barat. Saya Wih, juga lagi belajar persampahan di Jawa Barat. banyak Jadi juga kalau ya. sometimes tiba-tiba malam atau pagi bos saya harus ditanya, gimana perkembangan sampah di kabupaten nah itu harus bisa jawab. Nah ini berat baru baru belum nyampe sebulan disuruh belajar itu gitu. Jadi nggak terpaku di situ Iya, Dian. betul, betul. Teman-teman mungkin mikirnya camat lurah ya ada di situ, dan memang kecenderungan banyaknya di situ. Iya, betul, betul, betul. Memang Di situ. banyak bukan cuma yang netizen-netizen saja, Bil, tapi memang orang-orang di daerah saya juga anggapannya begitu. Iya. Memang, tapi kan pada kenyataannya sekarang bahwa lulusan IPN itu bisa masuk ke semua sektor. Tidak hanya Betul. di sektor pemerintahan dalam negeri saja, tapi akan bahkan ada sampai yang di bidang olahraga, pemuda olahraga, Senior kita di Kementerian Pariwisata banyak loh. pariwisata juga Nah, banyak sekarang banyak sektor yang dimasuki. KPU senior kita semua. Terus Ah, di DPD RI senior kita banyak. banyak. Hampir semua kabagnya senior kita. Terus uh, KPU, Kemenpan banyak Kemenpan. teman-teman kita. Ya, Menpar udah di Kemenko. Tadi dilantik di berita yang 34 tahun jadi eselon 2 Iya ya, di angkatan ini ya. Kementerian di Kemenpora. 18 atau 16 ya? 18 kayaknya. Ya itu 34 tahun dia jadi Iya eselon ya, 2 di Kemenpora kan. Menpora, iya ya. Jadi sekarang sudah hampir di mana-mana gitu. Alhamdulillah. Betul, betul. Bukan kita ada pergerakan yang terstruktur alumni PDN harus menguasai, enggak. Enggak. Memang kebetulan ternyata sudah banyak teman-teman yang berani melangkah di selain Kementerian Dalam Negeri ke Betul, bawah betul. gitu. Pemda gitu. Dan itu menyenangkan. Akhirnya Ya, kita di mana-mana ketemu. Di BPIP senior kita ada. pembinaan Pancasila. BPIP, di BRIN ada. Ada. Aku berapa kali seminar ternyata senior kita di BRIN. Terus di BRIN, BPIP, KPK, penyidik KPK kita punya senior. Berarti rata-rata yang ikut shelter lulus ya, Bil? Iya. Rata-rata yang ikut shelter masuk ke itu lulus ya? Siapa? Senior-senior kita rata-rata yang ngikut shelter masuk ke ini lain masuk ya? KPK beragam kan, nggak cuma bidang kayak penyidikan. Iya. Ada yang jadi internalisasi nilai-nilai anti korupsi gitu. Iya, iya, betul, betul. Jadi bidang-bidangnya beda-beda. Ya. Di ombudsman kan Oh, iya. lembaga ini. Itu di sekretariatnya tuh teman-teman kita juga, Dan publik. senior-senior kita juga. Hmm, Jadi dari pusat sampai ke tingkat daerah memang banyak gitu. banyak, Alhamdulillah. betul. BPK juga udah mulai beberapa letting kita kan ada di BPK sudah 2 di BPK. Oh, 2 orang. Kan memilih berkarir di keuangan gitu kan. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang semakin luas, teman-teman semakin banyak. Dan ingat satu lagi, jadi kalau teman-teman mau masuk Praja, sekarang jangan terpaku dengan ilmu di kuliahnya. Kalau cuman belajar tentang pemerintahan ya running aja gampang gitu kan, karena emang Iya, iya. sehari-hari kita makan itu. Saya juga
baru tadi siang nawar gitu kan, Pak gimana kalau saya ngurusin pemerintahan dan otonomi daerah aja di Jabar gitu kan, di apa ngebantu untuk mempelajari itu gitu. Iya. Ya kata bapak pimpinanku ya gampang aja, itu kan ilmumu. Terus kamu Iya, mau betul. naik kelas gimana? Kamu nggak naik kelas kalau cuma ilmumu pemerintahan dalam negeri. Terus kamu cuma belajar itu, ya udah. Ya sekarang kamu belajar ekonomi. Oke Pak, ya udah. Betul, Mau betul. gimana lagi kan? Betul, betul, Bil. Sambil juga Ya, sharing tadi kan, Bil, kau juga sudah jelasin tadi, mungkin sudah suka dukanya ya, Bil, di mana kau begadang kan pas awal-awal itu berapa hari jadi tim penyusun materinya. Terus mungkin kalau itu dukanya, kalau sukanya apa, Bil, kira-kira? Selama berkarir kurang lebih wah, 5 tahun, sukanya? aku sih ngerasanya sebenarnya begadang tuh nggak duka, brother. Oh, iya. Justru suka juga. Jadi kayak semalam pun aku pulang jam 1:30 habis dinas di Jakarta kan. Hmm, Jadi justru nggak tahu kenapa kalau saya pribadi, kan saya ngerasain juga ya di dinas ya, jadi humas gitu ya biasa. Dan pulang sore itu kadang-kadang memang karena udah kebiasaan di Jakartanya kerjanya lewat waktu ya, hmm, pun nggak pun nggak ada lemburan ya, nggak ada lemburan. Jadi iya, iya, PNS tuh nggak semua hal itu harus dinilai pakai uang. betul. Kalau perusahaan mungkin kalau lewat kerja adalah gitu kan, lemburan gitu. Kita nggak ada lemburan, nggak ada. Kadang-kadang juga nggak ada lemburan selain uang dinas mah kayaknya gitu kan. Tapi ternyata pas pulang sore tuh nggak menyenangkan, bro. Bingung, bingung. Apalagi pas puasa kemarin kan pulang 2:30 sore Iya, tuh iya, biasa pulang kita pulang sampai cepat malam. kan puasa kemarin ya. Ya mungkin kalau dukanya kan sekuat-kuatnya setangguh-tangguhnya kita, kadang-kadang ada momentum lagi ngerasa kangen orang tua. Homesick homesick lah ya. Nah, nah lagi homesick dan kadang-kadang ngerasanya aduh sama ini gampang ketemu, sama itu gampang ketemu, sama orang tua sendiri. Bahkan Mhm. ibuku sama bapakku kemarin ke Bandung pas saya lagi ada tugas ke Jakarta, jauh Oh, dari Banten ke Bandung, ada agenda harusnya kan bisa bisa quality time lah, cuman sempet ketemu 10 menit langsung berangkat ke Jakarta, balik ke Bandung mama udah keburu pulang. oh, sorry sorry Bil, saya potong. Berarti keluarga Ya, tinggalnya di Banten ya? Kau di ngekos di Banten, tinggalnya di Bandung, eh? aku di rumah dinas sekarang. Oh, di rumah dinas, oh ya. Dengan pimpinan. Iya. Terus, mungkin untuk kerjaan sampai situ dulu kita bahas, Bil. Mungkin kita bahas dulu Iya. tentang, kalau sekarang kan lagi buka pendaftaran sekolah kedinasan Nah, untuk sekolah kedinasan kita, IPDN. ya. Nah, kalau waktu tes kita kan tahun 2015 itu, mungkin ada perbedaan, Bil, dengan tahun-tahun sekarang. Mungkin kalau nggak salah tahun ini udah nggak ada Pantuir Pusat ya, kalau nggak salah. Kalau kita kan kemarin ada Pantuir Pusat. Kalau sekarang kayaknya nggak ada Pantuir Pusat deh, cuma sampai di daerah. Menurut mobil gimana, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tim SPCP, Seleksi Penerimaan Calon Praja, di zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau nggak salah juga sekarang itu, kita nggak bisa sambil tes IPDN kita tes sekolah kedinasan lain. Jadi harus masuk semua satu pintu melalui BKN, websitenya BKN. Jadi kita masuk ke website BKN, kita baru pilih sekolah kedinasan mana yang mau kita masuk. Kalau waktu kita kan kemarin itu harus pilih, ya kalau kita pilih satu masih bisa ikut yang lain gitu. Menurut lu gimana, dulu Bin? sistemnya dulu kan sistemnya belum terintegrasi sama BKN ya, masih Iya, SPCP sendiri, imigrasi sendiri. Ya mungkin memang salah satu kerugiannya kita tidak bisa ada alternatif di tahun itu gitu kan. betul betul. Memang kalau jadi alternatif kadang-kadang resikonya bertabrakan jam tesnya. Nah kalau untuk kualitas mutu personal orang masuk IPDN dengan dikurangi tes mungkin secara filter berkurang ya filternya gitu kan. Saya sih masih harapannya masih sepanjang dulu sistem tes tuh gitu kan. Hmm. Ya sistemnya itu yang dirubah, bukan bukan dikurangi tesnya gitu loh. Hmm. Karena memang kita harus beberapa kali filter, benar-benar yakin gitu kan. Tapi kalaupun sekarang misalnya sekarang lebih sedikit tahapannya, ya nggak berarti juga adik-adik kualitasnya kurang gitu, enggak. Iya, betul betul.
tinggal kualitas tesnya aja yang dinaikkan, kuantitas tesnya kan sedikit gitu kan sekarang lebih sedikit gitu. Nggak begitu mempengaruhi menurut saya gitu. Yang penting nanti pas sudah masuk ke dalam, udah jadi praja ya, yang serius, kuliah serius, sama kan bodoh gitu kan, mau nurutin gitu kan. Oh kita dulu dihukum begini, dihukum begitu gitu kan, seakan-akan nggak ada gunanya lapangan 30 kali 40 kali gitu kan. Itu bagus loh, maksudku hukumannya masih sholat gitu, masih urusan sholat telat itu hukumannya masih menyehatkan, jalan kaki kan, Iya. kadang-kadang naik gunung ya kan. Di dunia kerja telat bisa jadi dipindahin loh. Betul. Bener nggak? Betul itu Bil. Ini kalau sekarang dunia kerja salah, lebih baik disuruh lari ngeliling Bandung kan daripada suruh dipindahin. Bener nggak? Kan Iya gitu. benar. Ya kan? Nah terus misalnya melanggar sesuatu lah gitu kan, yang seharusnya nggak dilakukan gitu, terus kita dihukum gitu kan, ya memang harus konsekuensi gitu. Betul. Terima konsekuensi. Sebab akibat nanti pas kerja ke bawah gitu. Terus ada hal-hal yang lucu-lucuan, misalnya cuma disuruh nyanyi segala macam, itu tuh seakan-akan bodoh gitu kan. Dulu gue disuruh nyanyi gitu kan. Hari kerja tuh banyak hal loh nanti yang menurut kita tuh nggak dimasuk di akal gitu. Sebenarnya tuh bisa loh ngerjain sesuatu tuh caranya begini gitu, tapi kadang-kadang pimpinan punya cara sendiri yang dia maksa kita enggak, bikin paparan tuh harus gini gitu. Kalau dulu kita nggak loyal, nggak nurutin nyanyi itu, mungkin hati kita tuh nolak terus. Betul. Tapi karena kita dulunya sering loyal, di dalam kampus loyal, kita tahu kita punya cara yang efektif. Tapi kadang-kadang selera pimpinan beda gitu. Ya udah, tahan diri gitu. Ke bawah aja nih. yang mau. Outputnya juga sama kan. Betul. 1 + 1 2 gitu. Caranya aja berbeda. Caranya aja beda. Nah, ego lu yang di situ yang harus ditahan. Betul. Nahan ego itu caranya gimana? Nggak bisa di kelas. Betul. Di kelas nggak akan dapat ilmunya. Di pengasuhan ya, Bil. Iya, jadi kalau kita balik lagi ke tes, aku nggak masalah. Yang penting nanti pas menjalani pendidikan, bro. Karena pas menjalani pendidikan itu menentukan nanti sikap kamu bekerja. Saya tuh kadang-kadang kan, dirimu tahu saya speak up terus dari dulu kan. Saya punya pemikiran agak kritis kan, biasanya kritis, dan itu terbawa dalam kerja. Dan memang nggak semua tempat tepat kayak gitu. Betul. Misalnya beberapa kali rapat dengan beberapa kementerian, kadang-kadang saya sebagai staf berani gitu ngomong depan eselon 2 gitu, depan deputi, depan asdep 1 gitu kan, berani berpendapat kalau menurut saya punya pengetahuan tertentu, dan alhamdulillah pimpinan tuh mengerti kalau pimpinanku. Cuma kan yang di ruangan itu belum tentu semuanya mengerti kan. Betul. Nah, mungkin kalau kamu di dalam kampus kamu nggak belajar, mungkin kamu pas kamu ngerasa abis ngomong, abis berpendapat, terus kamu merasa aduh gue terlalu berani nih, mungkin kamu akan ngumpet, takut habis itu. Nah, tapi karena di IPDN itu biasa menghadapi masalah, setelah rapat tuh pasti kamu datang, selamat malam Bu, saya minta maaf ya Bu kalau saya terlalu ini, ke depan saya perbaiki Bu, saya minta maaf Bu. Nggak semua orang berani loh setiap habis ngerasa salah di hatinya, aduh gue salah nih, ya udah hadapin aja. Itu salah satu ilmu menghadap senior pas kita salah itu. Itu sekarang rasanya. Kalau dulu mungkin kita merasanya ngapain kita salah ngadep atau ketemu pengasuh gitu. Pengasuh mah bikin gitu. Kalau kita dulu mungkin ngerasanya konyol nih. Tapi pada pekerjaan nggak gitu, bro. Ternyata pas gue pikir-pikir, untung gue dulu nurut ya gitu. Kepake ilmunya, Bil. Gitu. Hah? Kepake ilmunya. Ilmu seperti itu kepake di kerja. Oke, bro. Ya sekarang kalau dulu kita nggak loyal ya, nggak belajar loyal ke pengasuh, ke senior gitu kan,
Mana mau kita jam 9, jam 10 malam disuruh latihan tiba-tiba. Udah tidur enak-enak nanti di kos kan, tiba-tiba Bill di mana? Dipanggil bapak ke kantor, mau geladi. Mungkin kalau kita dulu nggak dilatih, aduh, aku lagi di ini nih. Saya kemarin Dian, lagi ngajak jalan-jalan teman-teman dari imigrasi, dari Akip, dari Mendagri ke Pangalengan. Tiba-tiba Pak pimpinanku ngechat di grup, kumpul lengkap ya jam 1 siang rapat obligasi. Itu aku tinggal teman-temanku di Pangalengan, pulang aku. Tapi mereka ngerti kan? Maksudnya mereka ngerti juga. Ngerti banget maksudku. Kalau mungkin dulunya kita nggak dilatih gitu, kita cuma fokus belajar kuliah, ya mungkin saya akan alasan, mohon maaf Bapak, saya sedang mengantar teman-teman begini. Betul. Kita akan loyal kepada pekerjaan. Nah itu yang saya rasa seleksi mah tidak peduli gitu. Nanti kalian kalau udah masuk, tolonglah gitu. Ikuti aja. Betul. Nanti bakal kerasanya pas sudah kerja banget. Kerasa banget. Betul. Nah, tadi kan sudah bahas tentang seleksi, Bill. Mungkin tadi juga sudah ke-spill kan, gimana kehidupan selama 4 tahun ketika masuk. Iya. Nah, mungkin Bill ada cerita-cerita sedikit, Bill, mungkin dari tingkat 1 sampai tingkat 4, yang paling berkesan tingkat berapa kira-kira? Pas tingkat berapa? Wah, menurutku berkesan semua. Yang paling membekas lah, yang paling membekas. Kira-kira apa yang membekas ya? Pas regional kah atau gimana, Bill? Regional membekas banget. Madya membekas banget. Wasana apalagi. Wasana kan saya di puncak ya memimpin teman-teman lah ya. Iya. Raja kan jadi wapresma lah kan, memimpin teman-teman sekitar 4.000 se-Indonesia tuh jadi hal yang sangat membanggakan, seumur hidup tidak akan mungkin dilupakan. Tapi jadi Madya Praja di Jatinangor juga sebuah hal yang sangat ya, itu mah benar-benar nggak mau diulang, tapi dinikmati, diingat-ingat seru juga. Kalau tingkat 3 memang tempatnya saya berubah ya, jadi dari orang yang mungkin dulu tingkat 1, tingkat 2 banyak melanggar, tingkat 3 saya berubah jadi orang yang sangat progresif di kampus, bikin inovasi terus. Dulu pas mau dipindahin ke Sulawesi Utara berkaca-kaca Dian. Ya kan dulu pengen jadi Manggalapati, pengen jadi Presma. Iya. Tingkat 2 kan saya sudah loyal banget kan. Tiba-tiba pas waktunya menggapai itu pernah bangun tidur diajak makan di gereja. Terus saya merasakan jadi MC Natal. Oh iya. Terus saya merasakan bulan puasa tuh makannya disiapin sama teman-teman yang Kristiani. Betul. Buka puasa disiapin sama anak-anak, diingetin sholat Jumat sama teman-teman kita yang Kristen. Wah, sangat berkesan. Apalagi 1 bulan pernah di tempat yang gak ada sinyal sama sekali, di Sangihe sana. Belum tentu orang Manado juga pernah ke Sangihe. PL ya, Bill? PL 3 ya? PL 3 praktek lapangan. Wah, itu sangat berkesan lah. Di kampungnya Mongol, di Tamaku. Iya. Oh, di kampung Mongol ya. Tamaku saya. Iya. Jadi kalau mau sekolah 7 km, kalau mau nyari sinyal sekitar 3 km naik motor. Jadi sebulan tuh memang susah sinyal ya, Bill? Oh, nggak ada sinyal. Jadi kalau sinyal tuh naik ke kebun, ke atas. Tapi pemandangannya mantap. Jadi nyari sinyal tuh ya, Bill? Raja Ampat. Iya. Tamako itu. Dan kita berkesan sampai sekarang. Kita sama anak-anak nelayan, sama bolang setiap hari cari udang, cari kepiting, cari ikan. Terus ketemu sama mama-mama, oma-oma. Gitu. Itu berkesan banget. Nangis nggak pas pisah? Pas balik kampus nangis nggak? Apa? Nangis nggak pas balik kampus? Wah, bukan nangis lagi. Kita dibikin tenda 1 gang Pak, satu gang kampung. Oma kita peluk semua, adik-adik nangis semua. Jadi ya berkesan banget. Dan mungkin kalian ada yang mikir, nggak seru kalau masuk kedinasan, nggak bebas. Iya. Sebenarnya tuh ceritanya sama-sama punya cerita, cuma ceritanya beda versi. Beda-beda aja, ya betul. Beda versi. Terus IPDN mah keenakan katanya, masuk langsung kerja. Beda. Sebenarnya tukeran aja. Kalau lu kuliah enak, bebas.
Tapi pas lulus harus tes. Iya, Nah, kami tesnya di awal. betul. Pas masuk nggak bebas. Itu konsekuensi kan? Konsekuensi. Ya nggak ada lah sarapan yang gratis. Betul. Masa hidup mau segimana kita? Ya namanya hidup ya nggak mungkin lah segimana kita. Oke. Terus juga kan tadi kau juga udah apa? Mention juga Iya, gimana menjadi apa? Salah satu pimpinan saat menjadi praja di tingkat iya, 4 kemarin. Kalau di episode iya. sebelumnya Bil, saya sudah wawancarai si Pak Gubernur, Pak Gub, Pak Manggalapati, wah Heri. itu bos saya, partner Ya, saya. partner dalam pemerintahan praja di kampus. Iya, Eh, mungkin kalau di teman-teman di di universitas lain namanya itu apa ya? BEM kalau nggak salah ya, BEM. Nah, iya. ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. ya, benar itu. Gimana Bil? Bisa? Ya sambil. Oke. Oke. Nah, coba ini Bil, waktu jadi 02 di Praja gimana Itu kendalanya? Kalau kendalanya lah dulu. kendala. Kalau kendala kan memang kalau di kita kan benar-benar rata ya, setiap kabupaten kota di Indonesia kan ada ya. Ya. Ya pandai-pandai dalam komunikasi aja sebenarnya. Dan memang ada watak-watak yang, jadi gini, Praja itu sebenarnya pintar semua. Cuma karena mungkin tekanan activity, kegiatan yang padat. Aku baru sadar teman-temanku banyak yang pinter di bidangnya tuh di beberapa mata pelajaran lah. Misalnya ada Hmm. satu perempuan yang wah kalau kuliah tuh malas banget, kelihatannya tuh di kelas tuh nggak pernah nanya, nggak pernah berpendapat. Tiba-tiba bagian pelajaran statistik, wah paling jago dia. Iya. Jadi uh, memimpin teman-teman tuh Ada seninya lah ya. seninya berasa banget gitu. Nah, cuman saya tuh sengaja sama Harry itu dulu urusan marah-marah ke teman-teman, lu tau lah, ngerasain sendiri lah, Iya. urusan ngomel, urusan lengean, urusan celetak-celetuk pedas itu saya. Iya. Tapi misalnya aku dongkol banget gini-gini nih, gue udah, lu jadi icon aja urusan marah-marah, lu tuh udah tinggal pidato gitu kan, lu tinggal simbol aja udah. Nanti di rapat internal baru kalau mau ngomel silahkan, tapi kalau buat di depan teman-teman biar gue aja. Betul. Makanya kan gue ngomel kan, teman-teman gini gitu. Dibagi Karena tugasnya. dari awal kan Harry kan framingnya sudah soleh, bagus gitu kan. Iya. Nah, untuk yang luas banget, cara ngomongnya selengean, gua lu kadang-kadang gitu kan, ya biar saya sebagai wakil gitu. Termasuk yang marah-marah sampai nunjuk-nunjuk ya urusan saya. Karena kan Harry kan selama ini udah bagus gitu. Jangan sampai image itu framing itu bergeser gitu. Betul. Biar framing yang saya punya dilanjutkan, urusan marah-marah, urusan yang lurus-lurus Harry. Dan inovasinya banyak. Saya di Sulawesi Utara, saya bikin seminar internasional sekali. Oh iya kemarin. Ya, terus sosialisasi IPDN dibungkus namanya tuh Gelar Kreativitas Praja dan Pentas Budaya Nusantara. Jadi dialur kayak kolosal, tapi di tengah-tengah dibikin ada sosialisasi, tapi ada pelatihan tes soalnya segala macam. Itu di tiga kabupaten kota, di Minahasa, Manado, sama di mana ya lupa saya. Minahasa, Manado, sama di Tomohon, 3. Bikinnya di Manado? Itu di kampus? Tiga lokasi. Oh, Manado. Ya? Oh iya. Nah, itu dibalut dari awal. Pertama pembukaan tuh turun Pataka. Serem kan? Iya. Ntar di tengah dikasih kolosal. Termasuk tarian kolosal yang saya buat itu, saya bawa ke Jatinangor waktu itu. Lanjut juga kita bikin lomba debat nasional, tapi dapat bonus. Jadi mereka si mahasiswa Indonesia tuh termasuk IPB, UGM segala macam tuh nggak perlu bayar pendaftaran. Dengan mereka beli
tiket mereka sendiri datang ke Manado. Iya. Itu adalah pendaftaran menurut kami. Hmm. Nah, cuman mereka ikut siklus. Memang nggak ikut siklus yang harus kuliah, harus apel gitu, enggak. Tapi dia ikut tidur bareng kita di asrama, ngerasain gitu kan. Oh, itu yang sama Dan kampus regional lain ya, Bill? ya betul. Iya. Ada dari Papua. Papua soalnya. Ya dari Papua ngirim gitu. Dan itu kita balut si debat nasionalnya itu termasuk bonus jalan-jalan se Sulawesi Utara kan. Bonus jalan-jalan Sulawesi Utara. Habis bonus jalan-jalan Sulawesi Utara, teman-teman juga dapat seminar internasional gratis. Terus dapat pemilihan putri Sulawesi Utara di Sulawesi Utara gratis, sampai gala dinner dengan wali kota Manado. Oh. Semua kita bonusin. Dan itu no ini loh, free semuanya. Oh, jadi semua pembiayaannya di kampus ya? Jadi mereka cuma datang aja bawa diri? Betul, jadi mereka tuh cuma beli tiket mereka sendiri aja. Dari turun pesawat pertama kali mereka landing, kita udah siapin bis, kita udah ada makanan di dalamnya, datang ke Wisma kita juga udah ada ember segala macam untuk mandi, tinggal ikut kegiatan aja. Jadi benar-benar sampai pulang, dan hadiahnya lumayan gede, debat nasional. Juara 1-nya 12, juara keduanya 9, juara 3-nya 7. Lumayan. Nah, terus kita bawa inovasi ke IPDN di pusat. Nah, bisa diadu ulang tahun IPDN angkatan kita waktu kita pimpin. Iya, betul. Tahun-tahun sebelumnya mungkin sampai sekarang juga masih yang paling gede yang kita. Iya. Terus pertama kalinya IPDN bikin lomba inovasi pelayanan publik. Iya, kemarin itu ya. Nah, jadi kita geser dari teman-teman yang banyak mengandalkan fisik, kita geser ke kekentalan akademik ya, pas saya pimpin. Seminar kan banyak zaman gua wasana. Kita paksa di situ karena kita sekarang udah di era disrupsi, nggak bisa kita tuh biasa-biasa, maksudnya karakter IPDN tuh begini, enggak. Kalau kita pakai pertahankan terus yang kayak gitu, kapan kita bersaing sama teman-teman yang lain gitu. Sedangkan kalau teman-teman yang Polri mungkin saingannya non Polri juga. Terus teman-teman yang TNI kan saingannya TNI juga. Sedangkan kita kan saingannya ada teman-teman ITB, teman-teman UI, teman-teman Unpad, teman-teman universitas lain yang secara teoritik saya jamin teman-teman pengetahuannya lebih luas. Betul. Tapi secara praktis dan seni belum tentu kita bisa adu gitu kan gitu. Makanya di era itu saya minta dan saya coba dorong adik-adikku, teman-temanku harus mulai ke arah situ gitu. Ya. Dan kita nggak sensitif ya sama teman-teman yang lain gitu kan. Minimal kalau kerja bareng sama mereka jangan sampai kita kosong gitu. Betul, jangan malu-maluin lah. Iya, dan terbukti kok teman-teman kita sekarang di umur 26 banyak yang hebat kok. Betul. Adik-adik kita sekarang udah SIPD RI, itu teman kita programmernya sekarang, angkatan 27. Oh. Iya, kita sekarang programmernya SIPD RI itu. Mantap juga ya. Iya, terus Arima Rifat aja Sulteng sekarang sudah banyak jadi pembicara di kecamatan di kelurahan se-Indonesia dia. Ngeri banget. Iya, dia level staff udah nyambut bupati sekarang dengan Mendagri. Ini gitu. Betul. Udah bergeser gitu. Jangan lagi kita tuh ke lombanya main bola terus, lombanya basket terus, enggak. Kita geser ke kekentalan akademik kok. Gitu. Betul. Sekarang ada jago sekarang. Iya. Syukur itu semoga percikan-percikannya itu semoga di start pas zaman kita gitu. Iya, betul. Nah, berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bill pas Praja. Nah, mungkin ada perbedaan saat Praja sekarang, kalau nggak salah tuh saya lihat penggunaan HP sekarang mungkin udah bebas Bill. Berbeda dengan zaman kita kemarin tuh memang ada jam-jamnya aja, pas weekend atau pas jam-jam tertentu saja. Kalau sekarang nggak salah tuh tiap hari bisa pegang HP kamera. Menurutmu gimana Bill? Apakah impact-nya bagus atau negatif atau gimana? Positifnya mungkin lebih fleksibel buat cari ilmu ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang perlu dia cari gitu kan, dia tinggal buka search gitu kan di handphonenya.
atau rindu keluarga bisa lihat tatap Selangsung. wajah gitu kan. Dulu orang tua kadang-kadang kita mah bisa nahan orang tua kangen tuh, cuma kan orang tua kan kadang-kadang nggak bisa gitu kan, Iya, yang iya. ada sholat nangis kan, kangen Iya, anaknya gitu kan. Sekarang kan mungkin mama kangen ya tinggal telepon gitu kan. iya. Cuman memang kalau kebanyakan main HP dan terlalu bebas kayak sekarang, ruginya tuh nanti ikatan antar teman kan. Kadang-kadang handphone tuh bikin kita jauh sama yang Betul, dekat. betul. Mungkin yang dulunya karena HP-nya kecil gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa searching, nggak bisa apa, kita pasti ngobrol sama teman bed sebelah, Iya. teman ranjang sebelah. Ada Terus jadi komunikasi. retak gitu ya komunikasinya. Nah, khawatirnya memang dengan handphone yang canggih ini udah bisa pakai iPhone, udah bisa pakai Android yang bagus-bagus. Akhirnya kan pergerakannya fokus di media sosial gitu kan. Ngobrol nggak sama teman yang kiri kanan gitu. Ikatannya bisa lebih akrab dari kita nggak gitu. Betul, Kalau betul. gue sama lu, misalnya gue sama lu kan dulu kita komunikasi standar-standar aja gitu kan. Iya. Cuman saat lu ngechat gue, ikatan gue langsung auto 100% total. Sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai letting, gue Betul. akan all in. Lu minta apa gue siapin sesibuk-sibuknya gue gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Nah, apakah dengan handphone yang sekarang bebas, teman-teman bisa punya jiwa yang kayak gitu? Kalau bisa, berarti lebih hebat daripada kita teman-teman tuh. Tapi kalau ternyata nggak bisa lebih cuek gitu ke teman-temannya, ya berarti adik-adik kita biasa-biasa aja. Betul, betul. Memang Itu sih. mungkin ini Bill, mungkin bisa dibatasi penggunaan HP-nya karena ya mungkin ada evaluasi ke depan ketika mungkin banyak efek negatif yang muncul atas penggunaan HP kamera yang terlalu bebas, 1 kali 24 jam. Nah, mungkin bisa Ya. dievaluasi lah. Mungkin ada jam-jam tertentu apakah mungkin hanya saat belajar malam saja atau di kelas saja. Mungkin bisa diatur. Atau Sabtu Minggu aja bebas kan? Atau Sabtu Minggu aja pas Ya, pesiar kan. toh sekarang udah ada laptop juga kan gitu. Nah, itulah. Ya itu semoga teman-teman yang di dalam gitu di PDN bisa mendengar itu gitu, kakak-kakak kita, adik-adik kita, mungkin teman-teman kita yang sekarang di PDN semoga mendengar itu gitu. Tapi pun ternyata enggak, ya tinggal adik-adiknya aja sebenarnya kan. Itu mah perkara karakter pribadi ya, mau apa enggak gitu. Ya, Ya semoga adik-adik kita mau gitu, masih mau mengentalkan itu kan. betul. Kalau kita kan dengan sekarang gitu kan melihat teman-teman tuh ya ada sensitivitasnya, jadi rasanya kental gitu Betul. teman-teman tuh. Kalau adik-adik yang sekarang kan belum tentu gitu, karena mungkin selama di selama di kampusnya banyak main handphone, itu ya risiko lah. Tapi kan nggak bisa, perubahan itu nggak bisa kita tabrak gitu. Iya, iya. Kalau memang berubah, berarti tinggal kita tingkatkan intensitas kita ngobrol sama teman aja. Betul, betul. Nah, masih Tantangan tantangan pengasuh lebih susah sekarang dibanding kita dulu. ya, masih seputar ini Bill, pendidikan. Mungkin bergeser sedikit lagi viral nih mungkin kalau kau ngikutin Bill. Di salah satu sekolah kedinasan yang terjadi kasus kemarin ada yang meninggal di salah satu sekolah kedinasan dan dari kementerian yang membawahi sekolah kedinasan tersebut ini mengeluarkan kebijakan. Jadi mengganti nama taruna menjadi mahasiswa sebagai tanda kutip salah satu hukuman lah. Jadi status tarunanya itu dijadikan status mahasiswa, terus pakaian dinasnya PDH diganti dengan batik atau nggak salah baju putih. Nah, itu mungkin karena kasus kemarin itu, karena senioritas dan lain sebagainya. Pandanganmu, Bib, gimana? Ya itu konsekuensi ya, maksudku pasti ada maksud dan memang kalau urusannya nyawa ya kita nggak tolerir apapun alasannya gitu, entah karena ini adekku dongkol ini gitu, adekku menyebalkan gitu kan. Ya kalau adanya kelihatan sakit masa sih kita mau Anda nih nah, mau ngebina atau mau gemina atau mau apa Binasakan. gitu. Iya gitu, jadi menurutku harusnya dia nggak begitu lah gitu kan Betul. ya.
Dan saya dukung betul kalau memang sekolah sampai sekeras itu ya. Bagus. Mungkin tingkat Terus senioritasnya mungkin ya mesti harus ada di pengawasan lah. Jangan sampai kan ya, senior juga bertindak seenak-enaknya, bahkan ya, sampai tanda kutip menghilangkan nyawa junior. Pembinaan itu perlu, iya tapi itu, pengawasan juga jangan sampai dilupakan. ya. Adik-adik gitu kan biasanya termasuk yang sayang banget ya sama adik-adik ya. Ya bisa ditanya lah, gue akrab gimana sama teman-teman yang di Kemendagri sampai sekarang. Gue akrab gimana sama teman-teman yang di Jabar gitu kan, yang di Banten ya. Karena sentimental banget buat gue. Ada rasa yang sangat ya berkesan banget gitu. Jadi ya ketemu adik, kenal nggak kenal, pas tahu adik ya langsung Iya, tumbuh ya, rasa kasih gitu, tumbuh betul, rasa oh ini adik gua nih gitu. betul. Nah jangan sampai rasa-rasa itu tuh tertutup oleh kebutaan yang sampai menghilangkan nyawanya adik kan. Itu gue yakin tuh orang yang ngelakuinnya juga bakal nyesel banget ya. Adik gua hilang gitu, Iya, sampai meninggal gitu, pasti. Awalnya kan pasti ngeliatnya ngebina itu, iya, iya, iya. ya walaupun tidak kan. Nah, terus Ah, eh, mungkin yang udahlah, yang udah tentang senioritas udah kita bahas, kita lewat, kita bergeser mungkin Bill ke ini Bill. Eh, PNS-PNS yang di luar kita Bill, di luar sekolah kedinasan. hmm, Nah, kalau sekarang kan mungkin lagi gencar-gencarnya penerimaan di P3K. Jadi kan ASN hmm, ada PNS, ada P3K juga. Dan banyak juga dari Gen Z yang masuk Bill. oke. Muda, ASN-ASN muda. Nah, Hmm, kalau nggak salah 2 tahun lalu atau tahun lalu ya Bill, dari BKN itu ngeluarin data bahwa banyak CPNS muda atau ASN muda yang resign setelah tahu bahwa gajinya gajinya nggak sesuai ekspektasi. Menurutmu gimana, ya, Bill? Untuk ASN-ASN muda, bagi yang ya. Gen Z ini yang mau mendaftar nih, gimana nih? Pokoknya kalau memasuki PDN, memasuki kedinasan, ya jangan, tujuan utamanya jangan kaya. Kaya, insya Allah lah, insya Allah Nah, ada jalan. Tapi itu jangan jadi tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, lewat bos. Gak ada kita. Kita keren aja, berproses. Apalagi kalau kita yang background keluarganya biasa-biasa, yang menikmati hasil kita tuh akan anak-anak kita nanti. Gitu. Kecuali kita emang basicnya kaya dari lahir, ya mungkin anak kita, istri kita sekarang akan menikmati kekayaan itu. Tapi untuk kayak yang backgroundnya biasa-biasa kayak saya, mungkin baru ngerasain nanti pas amin-amin kalau jadi ke eselon 1 atau eselon 2, gaji sama tunjangannya besar. betul, Tapi kan kalau untuk proses ke sana kan kita bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Enak nikmatin saya, pasti ada anak-anak kita. betul. Gitu. Jadi jangan jangan berpikiran wah IPDN apa masuk IPDN jadi PNS itu keren. Enggak. Mau nyari uang mah jadi pegawai Pertamina aja. Kalau yang ini, Bill, yang ASN yang umum maksudnya, yang formasi umum bagi yang Hmm. mau masuk kemarin itu data BKN itu dari ASN umum. Jadi dari ASN yang formasi umum tuh mereka banyak yang Ya, resign. ya sama Oke. sama sama itu. Pasti mikirnya kan PNS tuh enak, nyantai. Iya, iya. Bos, PNS Jabar, wah beban kerjanya humas di Disnaker aja 24/7. Waduh, Sampai lebaran aja kita masih ngelayanin loh. Lebaran itu krusial buat kita di Humas Disnaker waktu sebelum saya oh pindah ke iya. Sekda itu. Kita tuh handphone dibawa sampai lebaran loh. Karena Waduh. kita lihat banyak pegawai pabrik yang belum dikasih THR sama pabriknya. Kan pasti Hmm, laporan ke kita. laporan iya, iya. Iya, ke tenaga kerjaan. Terus sekarang juga teman-teman dengan beban reformasi birokrasi, terus dengan Jabar yang sekian banyaknya, nggak mungkin mereka bisa tenang kerja, datang jam 7:30 pulang jam 4, sudah pasti lewat jamnya. Betul. Dan itu kalau nggak ada mental petarung sama nggak ada mental pengabdian, lewat setahun 2 tahun Hmm. resign pasti. Iya, iya. Jadi menurut ya harus mental pengabdian. Kalau nggak mental pengabdian, duit itu bonus lah. Ada Betul. perjalanan dinas, dapat uang saku dari apa dan sah kan resmi misalnya. Ya itu mah bonus lah gitu. Tapi kalau nggak nilai pengabdian lewat, Ya, paling setahun. Jadi PNS tuh nggak akan kuat.
Betul. Berarti Apa orientasinya apa jangan uang lah kalau pengen jadi PNS. iya, Kalau pengen kaya ingat nggak jangan kita jadi PNS. iya, kita awal kerja kapan? Agustus. Agustus. Kita lulus Agustus. Kita dapat Agustus. gaji kapan? 6 bulan ya, Desember. Januari. Ya, Desember kan. Desember Masuk Januari ya. Januari. Nah, dari Agustus sampai Desember kan kita magang kerja. Iya, iya. Nah, kita kerja 6 bulan nggak digaji, Bro. Iya, betul. Gimana nggak ngap-ngapan loh. Kan? Nah, kalau kita mentalnya bukan mental jiwanya yang bukan jiwa PNS, lewat kita. Bulan ketiga nangis kita pulang. Betul, betul, betul. Nah, gitu. Jadi emang teman-teman yang umum apalagi ya jadi PNS mah kalau untuk umuran kayak saya masih staff, masih S4 juga misalnya ada teman-teman yang masih S4, ya janganlah ngarepnya bisa kebeli Camry atau apa gitu. Belum lah gitu. Nanti juga bertahap. Ya sama di mana-mana juga pasti ada prosesnya gitu kan. Gitu. Betul. Mungkin sekarang rumahnya cuma tipe 36 kecil tapi tanahnya gede. Nah, nanti kan bertahap juga Iya. bisa renov. Tapi nggak sekarang. Kalau backgroundnya standar kayak gue juga belum punya apa-apa, kan kuliah juga belum gitu kan. Tapi ya pengalaman rezekinya mungkin di 5 tahun ini aku rezekinya lebih ke jalan-jalan gitu kan, lebih ke bertemu banyak orang, jaringan banyak, pertemanan banyak. Pengalaman, Bil. Pengalaman juga itu memang. Ya itu nggak bisa dibeli dan pengalaman itu di mana-mana ada. Iya. Bahkan di paling kita bikin kita menyesal pun bikin kita nangis ya itu pengalaman juga. Iya, iya. Ya sekarang mungkin kita anjir lah, wah kesel lah, sial nih sedih gitu. Nanti pas kita udah di waktunya enak, wah untung gua kemarin gitu ya. Gitu. Nanti Ada masanya lah. ada masanya. Jadi jangan dikit-dikit resign bos. PNS bang nggak usah mendingan. Soalnya kasihan teman-teman yang masih yang udah honor 10 tahun, honor 5 Betul, betul. tahun. Pengabdiannya udah luar biasa loh. Kalau aku mikir ya P3K atau CPNS umum utamakan teman-teman yang udah honor lama dulu. Itu Iya, iya. pengabdiannya tinggi. Betul, betul. Sudah Bagus. lama mengabdi kan? Abdi itu apresiasi. Nah, fresh graduate ada porsinya lagi gitu. Iya. Beda porsinya, ada porsinya. Memang secara pengetahuan kalau teman-teman yang udah kerja lama di honorer misalnya dites hal-hal yang matematika deret angka segala macam mungkin mereka udah di level malas gitu. Karena kerja kita sehari-hari belum tentu ngurusin yang kayak gitu kan. Iya, Kita betul, kan betul. lebih substansi, lebih ke nota dinas, Iya. cara menyampaikan pesan dengan surat diketik gitu kan. Iya, iya. Tapi tidak pimpinan, tidak menyerang orang. Padahal di dalamnya tuh memang fakta gitu loh. Betul. Tapi kan harus mas itu kan kita nggak dapat dari deret angka 2, 6, 9, 7, 12 enggak. Iya, iya. Nah, jadi kalau aku sih sampai sekarang masih pengennya teman-teman yang honor lah yang diutamakan untuk di PDKK dan CPNS. Nah nanti ada kuota khusus lah buat teman-teman fresh graduate gitu. Sama kayak ini kalau di kantor saya kemarin tuh penerimaan P3K tahun lalu dia TMT Desember umurnya udah 50 berapa ya, pokoknya dia 2 tahun lagi pensiun. Wah kan? Nah, memang bapak ini dia udah lama di sekretariat dewan, dia udah sekitar 15 tahun dia honor di situ. Kalau mau ditanya mau diadu pengalamannya memang lebih berpengalaman dia. Jauh Memang pengalamannya dia jauh memang. Kalau di dewan memang jauh. Apalagi dia expertnya di bidang hukum lah, sarjana hukum. Jadi dia memang kalau mau konsultasi hukum ke bapak ini yang P3K ini, tapi memang sayangnya udah 2 tahun lagi dia memang udah harus pensiun kalau seumuran P3K. Sayang kan orang-orang kayak begitu harus bersaing sama anak-anak yang setahun 2 tahun minta resign. Itulah. Itulah ketahanan dan harus kita pahami hidup tuh nggak. Siapa yang ngira Muhammad Billy itu di 5 tahun bekerja belum S2 terus masih staff, padahal dulunya paling gagal lah orang nomor 2 ya. Tapi kalau kita ingat itunya mungkin kita akan terpuruk atau merasa tertinggal. Tapi kalau kita lihat pengalaman kita, oh iya gue ternyata salah satu orang dari sekian ratus orang di letting tuh yang udah keluar negeri banyak. Oh gue yang kesempatan gue tuh belajar bisa langsung berpengalaman untuk bisa rapat di satu ruangan yang sama dengan Pak Menteri. Terus bos saya tuh ternyata rata-rata doktor dan profesor. Belum tentu lo punya pengalaman gitu. Nah, terus
bisa bertemu dengan banyak orang, teman banyak gitu kan, pengalaman hidup banyak di Jakarta. Belum tentu. Nah, kalau kita ngukurnya cuma keberhasilan dari itu, ya mungkin saya sekarang udah gagal di 5 tahun pertama gitu. Tapi kalau buat ngukur pengalaman, ya, nah kita bisa berani ngadu kan gitu. Jadi harus melihat helikopter view lah, harus banyak aspek. Ya, mungkin juga di-mention Bill kan pas pendidikan mungkin kita sama-sama kan. Maksudnya kita pendidikan sama-sama 4 tahun, tapi ketika lulus eh udah berbeda situasinya. Kalau maksudnya kita 4 tahun kan kita sama-sama naik dari tingkat 1 Ya, naik tingkat 2 sampai tingkat ya, ya. ketika kita lulus kan Capek. pencapaian udah beda lah. Mungkin ada teman-teman Iya lah. kita yang udah banyak yang jadi lurah di daerah, eselon 4 dan lain sebagainya. Tapi saya yakin pasti akan ada waktunya untuk kita. Ya, dinamikanya kan berbeda. Jadi, oh, kabupaten ini bisa jadi memang kekurangan pegawai kondisinya, terus masyarakat juga dilihat-lihat banyak problemnya, terus karena banyak problem itu teman kita berani bikin inovasi, terus bikin solusi, wajar kalau teman-teman kita cepat naik di sana. Betul, Kan? betul. Terus teman-teman yang di provinsi juga ada beberapa yang sudah jadi, alhamdulillah gitu kan. Kan dinamikanya beda-beda situasinya, dan itu bagus. Yang penting pesanku, kalau aku sih selama 5 tahun ini melihat teman jadi itu senang. Ya, betul. Soalnya Harus kalau itu. teman kita kayak Harus. di momen worstnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau bisa maju nggak apa-apa. Jadi jangan pernah jadi orang yang merasa disalib. Wong dia nggak niat. Kita bukan jangan ini mau duluan lah, gini-gini kita iri, ngapain? Iya, betul. Itu nggak usah. Kita mah harus, kalau dulu saya mungkin ada mendengar cerita-cerita ya, ada temennya yang jadi seksi kecamatan duluan, padahal pangkatnya belum beres. Wah, laporin, aduin segala macam. Itu kan kadang-kadang ada yang begitu sampai segitunya gitu kan. Oh, si Billy nih baru pindah, tiba-tiba kesini nih, gini gitu. Kan pimpinannya minta loh. Iya. Mungkin dia melihat saya punya background pernah di kementerian gitu kan, segala macam, ya itu pengalaman lain yang saya punya gitu, dan itu jadi privilege sendiri gitu kan. Privilege-nya bukan privilege orang tua atau apa. Iya. Bahkan taman juga kan. Makanya tadi pas saya juga, kalau bisa apapun pencapaian teman kita harus disupport. Harus. Bahkan kalau dengar, Bil, aku dijanjikan sama pimpinanku gini. Aku minta tolong ini, aku tolongin misalnya. Goals urusannya. Tapi temanku nggak dilantik-lantik sampai sekarang. Ya, justru aku sebel dong. Betul. Emang jiwa kursanya dari kampus harus terbawa lah sampai kita lulus. Jangan sampai jiwa kursanya hanya sampai di kampus saja. Iya, dan itu tantangan teman-teman sekarang yang bawa handphone ke kampus, bisa segitunya nggak nanti? Iya, betul. Apanya kan gitu. Ya lu sama gue lah, dari dulu kan biasa-biasa aja kita, Dian. Iya. Lu ngechat gue, terus gue juga kemarin sibuk terus. Gue kasih waktu nih sejam. Kalau lagi biliar gue tetap dia turun, nggak apa-apa, biliar gampang-gampang aja. Oke Labil. Mungkin terakhir harapan lu ke depan, kira-kira apa Bil? Untuk mungkin ada achievement apa yang ke depan ini yang pengen diraih? Yang jelas kangen belajar secara formal ya. Artinya pengen cepat kuliah lah gitu. Yeah. Tapi selain di sisi itu, tantangannya itu lebih ke pengen kira-kira gue bidang apa yang bisa gue kuasain habis ini. Nah sekarang kan di ekonomi ya, di biro ekonomi dan di BUMD dan investasi. Kira-kira gue sengerti apa nih masalah perusahaan daerah. Kalau sekarang, kira-kira gue tahu nggak sih mitigasi risikonya kalau daerah tuh pengen bikin BUMD baru tuh apa yang harus diperhatikan? Jadi sekarang sih pengennya naik kelas secara keilmuan. Secara legal akademik kuliah, atau ada spesifikasi khusus yang, jadi gini, ada kebanggaan kalau misalnya kayak misalnya ada masalah apa gitu kan di Pemda, tiba-tiba di depan pimpinan eselon 2 segala macam, pimpinan kita tuh urusan ini mah urusan si Billy,
Iya, iya. urusannya ahlinya nih. Iya. Itu pengen banget di level itu gitu. Udah jadi Dan kalau bisa banyak bidang gitu loh. iya, iya. Oh, ini mau disuruh ini bisa, di ini bisa. Soal ini ngerti, soal itu ngerti gitu. Nah, gue di umur segini harusnya gue belum begitu terburu-buru pengen itu gitu. Tapi nggak tahu ya, lagi greget aja. Iya, Jadi iya. pas tiba-tiba dikasih tugas harus tahu urusan ekonomi sejabar, harus tahu BUMD sejabar, mana perusahaan yang sehat, mana yang perusahaan yang kurang sehat, gimana rencana aksinya, gimana peningkatannya, kondisinya seperti apa, saya harus ngapain kalau ngambil kebijakan pas rapat. Wah itu tuh kalau bisa menjawab itu semua dalam waktu yang ngedadak tiba-tiba. Ini gimana? Ini gimana? Terus kita bisa jawab, itu kepuasan tersendiri buat gua. Nah, gua sedang ingin meraih itu dalam setahun 2 tahun ini. Betul, betul. Lebih menguasai banyak bidang lah ya. Ya, kalau jabatan mah gift, nggak bisa ditarget. Gift itu hadiah ya. Nah, untuk bisa dapat hadiah itu tuh, ya kita harus menguasai hari ini. Betul. Menguasai apa? Ilmunya, pengalamannya. Kalau sekarang kita nggak menguasai terus ngarep promosi ya, ngapain? Mimpi. Mimpi. Kadang gue ditanya apa, nggak paham terus gue pengen promosi ya gila aja kali. Hanya yang harus dicapai itu pemahaman yang tadi. Nah, gue sekarang lagi menggebu-gebu pengen bisa gitu. Iya, pengen bisa. Mungkin setelah udah kecapai mungkin apa tujuannya yang lain, Bill? Mungkin meresmikan pasangan hidup? Pasangan hidup masih belum ada yang bisa gue yakin, kan jadi PNS itu kan beresiko ya. Iya, iya. Bisa kita amin misalnya sekarang kita eselon 2, besok kita jadi staff, setahun 2 tahun 3 Betul, tahun betul. 4 tahun. Banyak dinamikanya lah. Banyak dinamikanya. Nah, gue belum yakin kemarin sampai sekarang, bahkan ada perempuan yang saat gue mungkin amit-amit gitu merasakan itu, mengalami itu, jangan sampai lah gitu kan. Dia stay gitu. Betul. Nah, gue belum. Terus ya paling gue berharapnya selain yang tadi, keilmuan yang tadi pengen dicapai, ya semoga bisa balik jadi sekjen Kemendagri lah, amin. Amin. Cuma cita-cita gue dulu lama lagi. Amin. Dan harus di sekarang jadi kan kayak sekjen kemarin kan keren ya. Iya. Tiba-tiba permasalahan, aku nih pernah jadi lurah di sini, aku nih pernah jadi ini. Nah, kayak sekda sekarang kan soal pendidikan, saya pernah kadis pendidikan. Soal perencanaan, saya pernah jadi kaban Bapeda. Soal pariwisata, saya pernah jadi pariwisata. Ini bidang semua udah pernah nih muter. Betul. Terus pas di puncak dia paham. Paham. Cita-cita tingginya itu. Betul. Di level tinggi dan di level tertingginya kita harus paham. Jangan di level tertinggi tapi nggak bisa apa-apa. Iya. Jangan sampai di dalam tanda kutip apa ya? Hanya iya saja sama staff-staff di bawah kan. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Sekarang sama staff kalau kita terlalu percaya juga bisa celaka, tapi kalau nggak percaya juga jelek. Betul. Ya itulah, harus dibekelin keilmuannya. Kalau nggak ada keilmuannya jadi bos ya lewat kita. Betul. Penjara kita. Ya. Oke. Siapa yang mau ditangkap kan gara-gara staff? Ya, itulah. Nggak ada lah. Ya ini membayangkan aja, mengandai-andai. Kalau di Jabar kan sekarang udah fungsional era. Kita udah fungsional era. Kita kalau nggak belajar keilmuan lebih dalam, kita ketinggalan. Karena kan fungsional kan pasti bidangnya kayak analis kebijakan. Ya. Jadi analis kebijakan kalau kita bodoh ya jadi analis apa? Kan gitu kan? Betul, Bill. Ya. Kalau kemarin tuh kalau si Heri saya tanya kemarin Pak Gubernur, memang kalau tujuannya sekarang sudah pernah menjadi gubernur Praja, pengen jadi gubernur masyarakat Sumatera Barat. Kalau saya pengen jadi pengen jadi sekjen Kemendagri, pengen jadi menteri dalam negeri, pengen balik lagi ke sana. Ya. Memang. Iya, kalau gubernur memang secara teknis dia bisa ngurusin rakyat sampai menyentuh rakyat. Tapi kalau bisa, aku bisa membina gubernur Indonesia. Gitu. Amin lah. Gimana caranya si gubernur ini ngurusin rakyatnya gara-gara aku. Nah, betul. Pengennya gitu. Oke, ya, Bill. Amin lah. Amin. Semoga cita-cita ke depan, tujuan ke depan, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang bisa tercapai, Bill. Iya. Makasih sudah ini, Bill.
malam ini menyediakan waktunya. Iya, amin. Ya, doain tadi yang jangka pendeknya semoga aku jadi pinter. Pinter di Semoga semua bidang. dianggap semoga dianggap menguasai gitu. Amin amin. Pasti pasti itu Bill. Iya, percuma kita alumni IPDN kok dianggap bodoh. Malu kita. Betul betul. Oke, sekali Iya. lagi Dan makasih Bill. ngobrolnya kabarin kalau ke Bandung ya. Oke, siap siap. Nanti Buat kayaknya makan kalau bareng mungkin siap. ada bimtek-bimtek Ekinerja saya ke sana. Soalnya saya admin Ekinerja di sini, Bill. Ah, ajak aja apa Jabar kan manajemen talenta pegawainya bagus Iya, se Indonesia paling. memang Jabar itu. Ya, terus pola karirnya juga jadi contoh. Hmm. Terus investasinya paling tinggi se Indonesia juga. Bawa aja belajar ke sini, sharing, Ya, buat studi ya banding, studi banding. asik tuh. Ya, oke, Uh, Bill. ya, iya, Sekali lagi makasih Bill uh, untuk waktunya. hormat, hormat, Oke, Bill. thank you, ya, Oke, makasih banyak Bill. Sukses sehat salam Bill. selalu, ya, Kasih ya Bill. ya, thank you.